Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Permana sebagai ketua tim dari kelompok kata mereka dalam program kreativitas mahasiswa. Dan kebetulan saat ini saya sebagai moderator juga yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Dan tentunya akan membahas seputar kata mereka. The brain of kata mereka. Mohon izin untuk memperkenalkan anggota dari kata mereka. Yang pertama ada Bagus Permana, yaitu saya sendiri. Lalu ada Dimas Fauzan, Fikri Irfansyah, lalu Muhammad Lukman, dan yang terakhir ada Putra Wibawa. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang utama, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit filosofi tentang logo kata mereka. Nah, yang pertama tentang bentuk kepala manusia yang sedang berbicara. Itu melambangkan karakter manusia yang suka mengkritik orang lain, hingga orang lain tersebut jatuh mental, baik itu berupa bullying atau menghina. Lalu yang kedua mengenai warna yang dipakai, yaitu biru muda. Arti psikologi warna biru menggambarkan kepercayaan, konsistensi, ketenangan, keyakinan, dan keseriusan. Nah, jadi warna biru ini memang sudah masuk dengan apa yang tim kami jalani ya, terutama di bidang psikologi. Background of kata mereka. Dalam data Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 11 juta orang. Pada usia remaja, 15-24 tahun memiliki persentase depresi sebesar 6,2%. Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau yang disebut self-harm hingga bunuh diri sebesar 80-90%. Kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Menurut ahli sosiologis, 4,2% siswa di Indonesia pernah berpikir bunuh diri. Pada kalangan mahasiswa sebesar 6,9% mempunyai niatan untuk bunuh diri, sedangkan 3% lain pernah melakukan percobaan bunuh diri. Background of kata mereka. Depresi pada remaja bisa diakibatkan oleh beberapa hal, seperti tekanan dalam bidang akademik, perundungan atau bullying, faktor keluarga, dan permasalahan ekonomi. Akan tetapi, pemahaman akan kesehatan mental di Indonesia cenderung rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pemasungan orang dengan gangguan jiwa sebesar 14%. Pernah pasung seumur hidup dan 31,5% dipasung 3 bulan terakhir. Selain itu, sebesar 91% masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa tidak tertangani dengan baik dan hanya 9% sisanya yang dapat tertangani. Tidak ditangani dengan baik bisa menjadi indikasi akan kurangnya fasilitas kesehatan mental ditambah kurangnya pemahaman akan kesehatan mental. Masyarakat cenderung memberi stigma negatif terhadap orang dengan gangguan mental atau jiwa, yaitu dengan mencela dan menganggapnya sebagai aib anggapan akan orang gila kepada dia. Selain itu, masyarakat yang kurang paham akan tanda-tanda gangguan mental seperti depresi, yang mana depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang paling sering ditemukan. Hal ini menyebabkan orang dengan kesehatan mental yang terganggu cenderung susah terbuka akan pengobatan dan malah merasa lebih tertekan akan stigma masyarakat. Hendaknya masyarakat lebih terbuka dan peka akan gangguan kesehatan mental di sekitarnya. Masyarakat bisa menjadi pendengar bagi orang yang mengalami depresi maupun stres sebagai upaya meringankan beban mental. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi dan mewadahi permasalahan seseorang secara interaktif dan inovatif ke dalam suatu media. Nah, dari permasalahan tersebut, kelompok kami mempunyai solusinya. Apa itu solusinya? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Dengan banyaknya permasalahan tentang kesehatan mental yang terjadi di Indonesia dan minimnya edukasi serta pengetahuan,
Bahkan, pemahaman tentang kesehatan mental cenderung rendah. Kata mereka hadir untuk membantu masyarakat Indonesia mencari solusi untuk keluar dari masalah di dalam kehidupannya dan membantu masyarakat Indonesia lebih peduli serta mengerti akan pentingnya kesehatan mental. Karena kesehatan mental itu sangat penting untuk kesehatan pemikiran bangsa Indonesia ini, terutama dalam masyarakat dan anak-anak mudanya. Program of Kata Mereka. Kata Mereka adalah sebuah platform yang berbasis mobile, yang dimana platform ini dapat digunakan oleh siapapun dalam memberikan pandangan dan juga perspektif dari diri masing-masing. Kata Mereka juga mewadahi semua cerita dan keluh kesah para penggunanya di dalam kehidupan sehari-hari dan menyediakan kelas-kelas bersama mentor maupun psikolog yang berpengalaman dalam bidang kesehatan mental. Jadi, Kata Mereka ini tidak membatasi usia, gender, dan yang lain-lainnya untuk digunakan sebagai platform dalam bercerita maupun mencari sebuah solusi dalam suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Purpose of Kata Mereka atau tujuan dari Kata Mereka. Kami membentuk Kata Mereka memiliki beberapa tujuan. Ada 3 tujuan yang telah kami sepakati tentang platform Kata Mereka ini. Di mana yang pertama, kami sangat ingin memberikan pengetahuan tentang kesehatan mental pada masyarakat di sekitar kita. Di mana kesehatan mental itu sangat amat penting dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi yang kami rasakan dan yang kami lihat, kesehatan mental itu masih banyak diabaikan oleh masyarakat di sekitar kami. Sehingga kami hadir untuk memberikan sebuah pengetahuan, sebuah wawasan tentang kesehatan mental. Karena kesehatan mental tidak jauh berbeda dengan kesehatan fisik ataupun kesehatan jasmani. Kami ingin memberikan pengetahuan, kami ingin memberikan wawasan tentang kesehatan mental agar masyarakat di sekitar bisa lebih memperhatikan dan peduli akan kesehatan mental pada dirinya masing-masing. Tujuan yang kedua yaitu kami sangat ingin mewadahi setiap pendapat dan perspektif dari setiap pengguna platform Kata Mereka, di mana kami ingin mewadahi dan memfasilitasi setiap pengguna yang memakai platform Kata Mereka atau yang mengikuti platform Kata Mereka untuk memberikan kebebasan dalam berpendapat dan perspektif, karena kami yakin dari setiap pengguna ataupun setiap audiens kami memiliki pendapat dan perspektif ataupun pandangan dari kehidupannya masing-masing, sehingga kami bisa memberikan ruang diskusi kepada para pengguna. Yang ketiga, membantu mencari sebuah solusi untuk keluar dari masalah dalam kehidupan. Di dalam membantu mencari solusi dalam masalah kehidupan para pengguna, kami tidak akan memberikan sebuah motivasi ataupun cara. Karena yang kami tahu, sebuah solusi dan cara keluar dari masalah yang dimiliki oleh para pengguna yang terbaik hanya dimiliki oleh para pengguna itu sendiri. Tetapi kami ingin membantu, mengarahkan, dan juga menuntun para pengguna agar tidak keluar dari batasnya, sehingga para pengguna bisa lebih nyaman, lebih tidak terbebani oleh masalah-masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin 3 tujuan dibentuknya Kata Mereka ini bisa memberikan masyarakat ataupun bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, sehingga masyarakat di sekitar kami bisa memiliki pengetahuan dan juga wadah untuk berbagi setiap pandangan yang mereka miliki. Advantages of Kata Mereka. Pertama, pada platform ini semua masyarakat Indonesia dapat mengakses tanpa memandang batasan umur dan gender. Kedua, platform ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia secara gratis melalui media sosial.
Ketiga, pengguna dapat bebas menulis cerita ataupun masalah yang dialami dengan identitas anonim. Keempat, pengguna platform dapat langsung berdiskusi dengan mentor yang berpengalaman. Implementation method of kata mereka. Pertama, pengenalan program kata mereka. Pengenalan program kata mereka ini melalui situs jejaring sosial dan media ke masyarakat luas, terutama anak muda, agar bisa mengetahui apa itu program kata mereka. Selain daripada itu, kami juga akan melakukan sosialisasi di sekitar kampus untuk melihat tingkat minat orang-orang kepada program kata mereka ini. Kedua, pelatihan kepada para admin. Mengadakan pelatihan kepada para admin agar dapat melayani audiens dari secara attitude dan emosional yang baik dan benar. Selain itu, akan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat atau anak muda sekitar tentang pentingnya speak up permasalahan tentang mental health di daerah tersebut. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih apa yang bisa kami sampaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa para remaja yang sekarang adalah generasi penerus bangsa ini di masa depan. Oleh karena itu, betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan mental para anak bangsa. Oleh karena itu juga kami hadir untuk membantu masyarakat yang belum menemukan solusi atas jawaban dari permasalahan mereka. Dengan menampung segala masukan dan pendapat dari berbagai sudut pandang, bersama-sama kita merumuskan solusi dari permasalahan. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.